Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang tiada terkira, yang tiada mungkin kita dapat membalasnya. Nikmat iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, nikmat sehat badan yang dengan nikmat itu kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Karena itu dengan nikmat yang demikian sempurna ini, marilah kita terus berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih solih. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Allah anugerahkan akhir kehidupan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Allah meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendeklarasikan. Nabi diminta mendeklar bahwa agama ini, agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang ilmiah, agama yang imannya mencerdaskan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Yusuf surat 12 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku di dalam beragama, yang aku menyeru kalian semuanya menuju Allah atas petunjuk, atas keyakinan, atas ilmu yang nyata, bukti yang nyata, yang aku dan pengikutku berada di jalan ini. Maka Maha Suci Allah, tidaklah aku termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah, karena Allah telah meminta kepada Nabi kita Muhammad, Allah menjamin agama ini adalah agama yang dapat memberikan bukti secara empiris, secara ilmiah dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Maka kita dapati banyak ilmuwan, lalu kemudian dengan profesi masing-masing itu mereka lalu muncul permasalahan, lalu mencari kebenaran dari kitab suci yang ada. Mereka kemudian mendapatkan jawabannya di dalam Islam dan mengantarkan mereka menjadi mu'alaf.
Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada nama Dr. Maurice Bucaille, ahli kandungan. Ia ketika membaca Al-Quran di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 6, bahwa di dalam Al-Quran dinyatakan, aku ciptakan kalian manusia itu di dalam perut ibu kalian semuanya itu dalam 3 kegelapan, fi zulumatin salasin. Maka kemudian Dr. Maurice Bucaille menyatakan tidak mungkin Muhammad 1400 tahun yang lampau mengetahui secara sains itu benar bahwa bayi janin di dalam rahim itu diseliputi oleh 3 lapisan, sehingga kemudian janin itu menjadi dalam 3 kegelapan. Itulah yang kemudian mengantarkan Maurice Bucaille memeluk Islam. Ada nama Profesor Robert Guilhem. Dia ahli kulit dan kelamin. Profesor ahli kulit dan kelamin. Ketika di dalam profesinya, ia kemudian banyak pasien yang datang, termasuk konsultasi terkait dengan penyakit kelamin. Ia kemudian penasaran kenapa muslimah itu harus diminta untuk masa idah ketika dicerai oleh suaminya itu 3 kurun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perempuan yang cerai hidup, suaminya hidup, maka masa tunggu untuk dia boleh menikah kembali adalah 3 kurun, salah 1 kurun. Berbeda ketika perempuan ditinggal cerai karena mati oleh suaminya, maka Al-Quran menerangkan arba'ata ashhurin wa ashra, masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Ada perbedaan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, Al-Quran ketika menyatakan perempuan masa idahnya yang cerai hidup itu 3 kurun, Al-Quran tidak mengungkapkan dengan kata salasata ashhurin, 3 bulan, bukan, tapi 3 kurun. Itu menunjukkan ada siklus. Perempuan paling cepat, ada perempuan itu paling cepat siklus menstruasinya 21 harian. Normalnya 26, 27, 28. Ada perempuan yang lambat menstruasinya butuh 35 hari paling lambat. Lalu apa? Profesor Robert Guilhem kemudian menyatakan, setiap perempuan yang pernah melakukan kontak seksual, di dalam genitalnya, di dalam alat kelaminnya ada sidik, ada bekas yang itu tidak akan hilang kecuali perempuan itu mengalami 3 kali menstruasi. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa mendesain bagi perempuan yang siklusnya 35 hari baru menstruasi, maka kalau 3 kurun itu diartikan 3 bulan, perempuan ini belum mengalami 3 kali siklus menstruasi. Sebaliknya perempuan yang siklusnya 20 harian, maka dia dalam masa 3 bulan dia sudah melampaui 3 kali masa menstruasi, mengantarkan dia menjadi mu'alaf, masuk Islam. Karena itu kemudian masing-masing kita bertanya, evaluasi, muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita Al-Quran
kepada kita iman agama Islam ini. Orang tua kita sampai kemudian mengantarkan kita untuk ke TPQ, untuk sekolah. Allah menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Pertanyaannya, seberapa intens kita ini membaca Al-Quran kita? Padahal Nabi menyatakan satu huruf itu 10 kebaikan. Nabi menyatakan, lam akul alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi alif lam mim, seseorang dapat 30 kebaikan. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah masing-masing kemudian kita harus meresapkan diri. Jangan-jangan kemuliaan Islam ini itu sebagaimana ungkapan Syekh Muhammad Abduh, mahjubun bil muslimin, yaitu tertutupi karena perilaku orang-orang muslim sendiri, sehingga izul Islam itu tidak tampak. Saya punya pengalaman jamaah sekalian dirahmati Allah. Ketika kemarin musim haji, saya menjadi petugas haji Arab Saudi. Lalu saya sebagai petugasnya karena saya sebagai wartawan, jadi meliput. Di antara tugas saya bermarkas di pelataran Ka'bah. Ketika sedang liputan kemudian ada salah seorang jamaah Indonesia ketika tawaf itu kemudian ambruk. Ia di dalam tawafnya ambruk. Lalu kemudian ini belum melaksanakan ibadah haji. Jadi masih menunggu untuk wukuf, lalu kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan lempar jumroh Aqobah dan sampai nafar sani. Ini belum, masih menunggu. Dia umroh lalu kemudian ketika tawaf ambruk. Saya tanya kepada rombongan, jamaah ini sudah berapa kali umroh? Temannya menjawab, ini umroh yang ke-26. Lalu saya tanya, berapa kali dia canangkan selama musim haji ini untuk umroh? Dia menyatakan mau umroh 35 kali. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, kadang-kadang memang indah ketika kita kemudian banyak sekali kita selama musim haji kita umroh berulang-ulang. Kita ceritakan nanti ketika pulang, kakek nenek yang sudah wafat saya umrohkan, bapak ibu yang sudah wafat saya umrohkan, mertua, lalu kakak, semuanya diumrohkan. Diceritakan, memang menarik. Tapi apa yang terjadi begitu ambruk ini, dia masuk kemudian koma, masuk klinik kesehatan haji Indonesia KKHI Makkah. Maka kemudian hajinya tidak bisa dia lakukan. Semuanya dibadali oleh petugas. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, kadang-kadang mana yang prioritas kita berangkat haji saja, kita dihadapkan pada fenomena yang demikian itu. Maka inilah yang kemudian jangan-jangan iman kita tidak mencerdaskan. Padahal Allah dan Rasulnya meminta kita mendeklir bahwa iman kita ini adalah iman yang mencerdaskan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, karena itu masing-masing kita kemudian melakukan refleksi. Kita pernah berada dalam titik paling terpuruk yang semuanya sejarawan menyatakan Muslim pernah mengalami kemunduran, kejumudan yang ekstrim.
Mereka lebih sibuk kepada zikir-zikir individual daripada memikirkan kesalehan-kesalehan peradaban dalam kehidupan semesta ini. Karena itulah yang menjadikan hingga saat ini Islam menjadikan kemuliaannya tertutupi oleh perilaku kita sebagai muslim. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khazirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka ma salaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma ta'awwada bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, idza qadaita lana qada'an min qada'in faj'al akibatahu rusyda. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati waz zikril hakim. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani khalawah wa bikulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bikulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bikulli suratin minal Qur'ani surura wa bikulli juz'in minal Qur'ani jazaa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.